Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rabi'u, wa qala, dan berkata ar-rabi'u, orang yang keempat. Ya. Lanjutan dari makalah yang ke-17 yaitu raja mengumpulkan 4 orang ahli hikmah. Ya. Berapa? Ya, mengumpulkan ahli hikmah. Orang yang keempat berkata, la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghinan. La yazdadu, ora bakal nambah, la yazdadu, tidak akan bertambah. Ghinal qalbi, ya, kaya hati, ma'al judi, yang dibarengi dengan sifat kedermawanan, illa, kecuali ghinan, bertambah kaya. Wa haqiqatul judi, dan hakikat dermawan, ay yas'aba, alla yas'aba, bahwa tidak merasa sulit, alaihi, baginya, al-badlu, untuk berbagi. Wala yazdadu faqrul qalbi, dan tidak akan bertambah kemelaratan hati, ma'aghinal kayyisi, disertai dengan kekayaan kecerdasan, ya, kekayaan kepinteran, illa, kecuali faqron, bertambah melarat. Qala ad-daqqaq, berkata Imam Daqqaq, man lam yashabhu tuqa fi faqrihi akalal harama al-mahdhu. Man, siapa orang, lam yashabhu, yang tidak menemani kepadanya, yang tidak berteman dengannya, at-tuqa, ketakwaan, fi faqrihi, pada kemelaratannya, akalal harama, maka akan jatuh pada memakan harta haram, al-mahdhu, secara jelas. Wa qala al-khamisu, dan berkata orang yang kelima, orang ahli hikmah yang kelima berkata, akhdhul qalili minal khairi khairun min tarkil kasiri minasyarri. Akhdhul qalili, mengambil yang sedikit, minal khairi, dari kebaikan, khairun, adalah lebih baik, min tarkil kasiri, daripada meninggalkan yang banyak, minasyarri, dari keburukan. Wa tarkul jami'i minasyarri, dan meninggalkan seluruhnya dari keburukan, khairun, lebih baik, min akhdhil qalili, daripada mengambil yang sedikit, minal khairi, berupa kebaikan. Hadza, ini, qaribun, dekat, min qauli ba'dil atibba'i, dari ucapan sebagian para tabib, ya. Tabibnya, ya, dokternya dokter hati, bukan dokter badan. Ar-rummanu khairun kulluhu wal hutu syarrun kulluhu. Ar-rummanu, buah delima, khairun, adalah baik, kulluhu, seluruhnya, wal hutu, dan ikan laut, syarrun, adalah buruk, kulluhu, seluruhnya. Fa aqlul qalili minal huti khairun min aklil kasiri minar rumani. Fa aqlul qalili, maka memakan yang sedikit, minal huti, dari ikan laut, khairun, lebih baik, min aklil kasiri, ketimbang makan yang banyak, minar rumani, dari buah delima.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan dari pembahasan minggu yang lalu ya, sudah kita bahas 3 macam ya. Jadi seorang raja mengundang ulama ahli hikmah untuk menyampaikan nasihat. Satu ulama diminta memberikan nasihat 2 poin saja. Dari 5 orang ya, berarti ada 10 poin nasihat. Yang 3 sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu, dan sekarang tinggal yang 2, yaitu ya, ulama ahli hikmah yang keempat dan ulama ahli hikmah yang ke-5. Bahwa ulama itu memiliki keahlian masing-masing. Ada ulama memiliki keahlian dalam bidang ilmu Al-Quran ya, dalam bidang tafsir. Berarti ulama itu disebutnya adalah mufassir, ulama ahli tafsir. Ada ulama ahli dalam bidang hadis, disebutnya adalah ulama muhaddis. Ada lagi ulama ahli dalam bidang ilmu kalam, ilmu tauhid, maka disebutnya adalah ulama ahlul kalam, ulama ahlil kalam. Kemudian ada lagi ulama yang memang ahli dalam bidang ilmu fikih, namanya ulama al-fuqaha, orang-orang ahli fikih. Ada pula ulama yang disebutnya adalah ahlul hikmah, banyak menyampaikan kata-kata mutiara, bahasa-bahasa yang indah, kalimat-kalimat yang baik, yang berbobot, mengandung nilai-nilai yang bijak. Seperti garapan Lentera Pagi saya, sesudah saya menampilkan mutiara kalimat lewat hadis-hadis Rasulullah, karena sudah mencapai 300 hadis dan saya berazam untuk saya bukukan, cuman belum sempat waktunya. Sekarang mutiara hikmah Lentera Pagi saya isi dengan kalamul hukama, kalimat-kalimat dari ulama-ulama ahli hikmah. Isinya tentang nasihat-nasihat yang berharga, yang menjadi contoh keteladanan pelajaran buat kita. Maka bagi yang mendapati bagian kiriman Lentera Pagi dari saya, mohon di forward, dikirim lagi ke teman-teman yang lain, supaya menjadi ilmu jariah, ilmu yang pahalanya mengalir. Karena sekecil apapun itu adalah bagian dari cara kita berdakwah di era digital. Cara berdakwah di era digital antara lain kita mengisi ya, kolom-kolom ya, dari digital itu dengan ilmu ya, kita sampaikan. Sehingga kenapa saya mau di-shoot seperti ini, karena supaya masuk di YouTube, setidaknya ya, akan ditonton oleh banyak orang, akhirnya menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat, atau paling tidak mengimbangi ya, YouTube yang lebih banyak ya, unsurnya perbuatan maksiat dan dosa. Maka jangan lupa pada subscribe ya, and like, subscribe, like and share, nah, gitu ya. Dibagikan lagi supaya menjadi ilmu yang jariah mengalir. Bapak dan Ibu, ulama ahli hikmah yang keempat menyampaikan
nasihat, ya, dua nasihat. Nasihat yang pertama, la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghinan. Tidak akan bertambah orang yang kaya hati yang diimbangi dengan sifat-sifat kedermawanan, kecuali dia akan bertambah kaya. Nah, sifat dermawan itu seperti apa? Diterangkan di kitab ini, yaitu la yashaba alaihil badlu la yas'aba alaihil badlu, ya. Orang yang tidak sulit untuk berbagi kepada orang lain, itu namanya dermawan. Bahasa saya, orang itu nyimpen duitnya di kantong, bukan di hati. Kalau orang nyimpen duitnya di kantong, kalau ada orang memerlukan, membutuhkan, ngerogohnya gampang. Tapi kalau nyimpen duitnya di hati, kalau ada orang membutuhkan, orang memerlukan, nggak bakal ngerogoh dia sama kantongnya. Karena ya, sekalipun duitnya di kantong, itu hitungan duitnya nembus sampai ke hati, ya, tangannya genggam, kantongnya dikasih seleting, ya, tangannya menggenggam, kantongnya dikasih seleting, ya, sehingga dia tidak akan merogoh, ya, sebagian hartanya untuk berbagi kepada orang lain. Jud, ya, bahasa kita loman, ya. Jud itu loman. Sama dengan sakho, ya. Al-jud was sakho, ya. Loman dan senang berbagi, ya. Dermawan dan senang berbagi. Senang berbaginya kepada siapa saja. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa rezeki kita akan tumbuh dan berkembang menjadi milik kita itu sesuai dengan bagaimana cara kita dalam membagi rezeki. Kalau kita senang berbagi kepada orang lain, maka rezeki itu akan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati kepada sahabat Zubair bin Awam. Ini saya baca di kitab Ithafus Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin di juz yang ke-9, di jilid yang ke-9. Ya Zubair, i'lam anna mafatiha arzaqil ibad bi ibra'il arsy yab'asullahu azza wa jalla ila kulli abdin biqadri nafaqatihi faman kassara kassara lahu wa man qallala qallala lahu wa anta a'lam. Kata Rasulullah, wahai Zubair, sesungguhnya pintu-pintu, ya, kunci-kunci rezeki hamba, ya, pintu-pintu rezeki hamba itu bi ibra'il arsy, sejajar dengan arsy-nya Allah. Ya, kunci-kunci rezeki, pintu-pintunya rezeki manusia itu sejajar dengan arsy-nya Allah. Ya ba'asullahu azza wa jalla ila kulli abdin biqadri nafaqatihi. Allah akan mengirimkan ya, akan mengirimkan rezeki hamba itu, ya, biqadri nafaqatihi, sesuai dengan, ya, nafkah yang dia keluarkan, sesuai dengan sedekah yang dia keluarkan. Kata Rasulullah, faman kassara kassara lahu wa man qallala qallala lahu. Siapa yang memperbanyak bersedekah, maka Allah memperbanyak rezeki baginya. Siapa orang yang menyedikitkan sedekah, maka Allah akan menyedikitkan pula rezeki padanya. Wa anta a'lamu, dan engkau tahu itu wahai Zubair. Jadi kalau kita itu
dermawan, kita sering berbagi, rezeki kita akan gampang untuk bertambah. Karena kunci rezeki kita sejajar dengan pintu arsy-Nya Allah. Bapak pernah lihat pralon? Pralon itu disambung dari toren, ya. Toren diturunkan pralon ke bawah, lalu di bawahnya disambung keran. Nah, toren ini adalah tampungan rezeki kita. Toren tampungan rezeki kita. Kalau keran kita buka, berarti air toren turun. Kalau rezeki kita bagi, berarti tampungan rezeki kita berkurang. Ya, berkurang. Tapi di toren itu ada pelampungnya. Ya. Pelampung itu akan menandai kalau air yang di toren itu kurangnya sudah melebihi dari setengah toren, ya, maka peralon yang disambungkan ke mesin air itu otomatis hidup, ya, pakai sistem otomatis, ya, hidup, ceklek, mesin air bunyi, ditarik tuh, ya, air ditarik tuh ke atas, dimasukkan ke dalam peralon, dalam toren. Sekarang pertanyaannya, peralon yang nyambung dari mesin air ke toren dengan peralon yang nyambung dari toren ke keran itu lebih besar mana ukurannya? Ukurannya lebih besar mana? Pasti lebih besar peralon yang dari mesin air ke dalam toren. Karena butuh menarik tampungan air lebih banyak, sehingga toren tidak akan bakal kekurangan air karena peralonnya lebih besar. Begitulah cara Allah berbagi rizki kepada kita. Semakin sering keran kita buka, semakin berkurang air torennya, semakin berkurang sumber rezeki kita, semakin Allah persiapkan rezeki dari tempat asalnya. Begitu sudah turun, sudah melewati 1/4, tinggal 3/4, ceklek itu pelampungannya, ceklek, mesinnya bunyi, ngir, naik lagi, dibuka lagi, baru 1/4, ya, naik lagi, ngir, terpenuhi lagi, sampai habis tuh. Habis nggak itu air toren? Air toren habis nggak? Nggak akan habis. Kenapa? Karena disiapkan sumber air yang besar di dalam tanah. Itulah rezekinya Allah yang ada seperti sumber air di dalam tanah. Rezeki kita yang ada dalam tampungan toren. Rezeki yang kita bagikan adalah air yang kita keluarkan dari keran ke ember. Pertanyaan berikutnya, air yang kita keluarkan ke ember dari keran dengan air yang ada dalam toren, lebih banyak mana volumenya? Jumlahnya lebih banyak mana? Lebih banyak dalam toren. Maka itulah, ya, gambaran contoh ketika kita mau berbagi kepada sesama kita. Jadi peralon itu sejajar. Peralon yang turun untuk sedekah, peralon yang naik persiapan diisi oleh Allah, tergantung seberapa banyak keran yang kita buka. Sehingga kata Allah, kata Rasulullah, faman kassara kassara lahu wa man qallala qallala lahu. Siapa yang buka kerannya banyak, maka tampungannya akan diisi dengan banyak. Siapa yang buka kerannya kecil, maka tampungannya ngisinya kecil. Siapa yang enggak buka keran, maka tampungan toren tidak akan bertambah airnya. Ini gambaran yang gampang.
Contoh yang gampang seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mencatatkan banyak contoh ya, orang-orang didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas. Bahwa sahabat Abdullah ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah. Beliau pernah diangkat menjadi gubernur Basrah. Beliau kedatangan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, namanya qurra ya. Qurra atau huffaz ya. Orang-orang ahli qiraat Al-Quran, penghafal Al-Quran, beberapa orang datang kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas ya. Tahu 4 orang, tahu 5 orang, tahu 6 orang gitu. Kemudian sesudah itu menyampaikan, wahai ibnu Abbas, kami ini ya, orang-orang yang biasa mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah umat. Banyak umat yang kami ajari Al-Quran, mereka itu orang-orang fakir, orang-orang melarat, orang-orang susah. Ada di antara mereka yang mau besanan, mau nikahin anak-anaknya, duit nggak punya, uang nggak punya. Sementara mereka bukan tipe orang yang meminta-minta. Maka melalui kami ya, saya berharap agar Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu mau berbagi rizki kepada murid-murid kami di kampung Basrah ini. Akhirnya 4 orang qurra tadi 4 orang yang mahir bil Quran dipegang tangannya, 4-4-nya ditarik, diajak masuk ke dalam kamar ya, kamar khususnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kemudian sesudah sampai dalam kamar dibukakan peti, Pak. Dibukakan peti. Di peti itu ada berkantong-kantong uang. Zaman dulu uangnya dirham atau dinar ya. Ya, uang emas atau perak ya, kepingan emas dan juga kepingan perak. Kemudian disuruh ambil satu orang itu satu kantong ya, duit receh semua kayak zaman dulu. Zaman duit paling gede 10.000 ya. Dulu kan duit paling gede kan nominalnya 10.000 ya. Itu zaman dulu ada gusuran-gusuran daerah Karet Kuningan ya. Itu saya disuruh membawa duit, karena bingung bawanya saya pakai karung, saya gembol. Duit 300 juta 10 ribuan semua, itu saya gembol 3 karung, Pak. Yang ini 300 juta 10 ribuan semua. Kalau zaman sekarang iya gampang gitu. Ya, itu masih kertas ya. Ya, itu sudah kertas, apalagi zaman dulu duitnya kepingan emas sama kepingan perak. Satu orang dibawain satu kantong ya. Orang zaman dulu naruh duit itu di kantong, bukan dompet. Iya, karena nggak masuk di dompet ya. Ya. Kemudian diserahkan kepada mereka. Lalu ketika sudah diserahkan kepada mereka, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, gini, ini duit kalau kita serahin kepada orang-orang miskin ahli ibadah, nanti jangan-jangan mereka nggak ibadah lagi karena sibuk ngitung duit. Sebab dia termasuk orang yang nggak biasa lihat duit ya. Kalau hatinya lempeng, kalau hatinya terus belok, nggak ibadah lagi karena lihat duit yang banyak ya, kayak model kita lah ya.
Coba misalnya tadi sore kita dapat uang undian, tahu undian apa, 1 miliar aja, kira-kira sekarang ngaji nggak? Nggak ngaji, mikirin duit mau buat kemana ini, kan begitu ya. Akhirnya kata sahabat Abdullah bin Abbas, udah sekarang gini dah, kita yang bawa, siapa-siapa yang mau menikah kita yang jadi panitia. Misalnya ada berapa pasang pernikahan itu, nanti kita yang bikin panitia walimah pernikahan ya, orang-orang susah di sana. Biarin mereka nggak tahu-tahu duit, taunya acaranya jalan. Duitnya dari mana? Dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dari petinya diambil, nggak pakai hitungan Pak, ambil langsung. Masya Allah. Nah itu namanya orang apa tadi? Al-Jud ya. Loman ya. Loman atau dermawan. Ya. Ada orang perlu duit ya, orang pengemis ya, minta-minta sama kita, ngerogoh kantong, kira-kira ngerogoh digenggam langsung serahin apa ditarik dulu, dipirit dulu? Dipirit dulu, cari yang paling kecil ya. Keluarnya 2.000-an yang lecek ya. Giliran kerogoh emang di kantong cuman selembar doang, 2.000, nggak dilihat-lihat lagi. Ya Allah. Nah itu kelas kita. Jadi kita belum bisa membuka keran yang lebar untuk mengisi ember-ember dari orang-orang yang membutuhkan rezeki lewat kita. Kita belum bisa ya. Maka ya rezeki kita ya segitu-segitunya ya, tidak bertambah karena buka kerannya tidak maksimal. Cerita lagi Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Hasan kakak dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali, yaitu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan kedatangan tamu. Yang tamu itu mengatakan begini, wahai Sayyidina Hasan, kami dan keluarga ini butuh rezeki. Kalau engkau berkenan, berikan kami rezeki sedikit. Enggak usah banyak, enggak apa-apa. Tapi kalau engkau tidak berkenan memberikan rezeki, cukup kami mohon doa dari engkau supaya berkah. Apa kata Sayyidina Hasan? Saya kasih sedikit nggak apa-apa ya, katanya. Nggak apa-apa Sayyidina Hasan ya. Kami akan terima dengan senang hati. Akhirnya Pak, Sayyidina Hasan memanggil karena beliau kan sempat menjadi khalifah ya, menggantikan ayahandanya Sayyidina Ali ya, yang kemudian gesekan dengan Sayyidina Muawiyah, lalu Sayyidina Hasan turun tahta dari khalifah. Dia memanggil kepada sekretarisnya, sekretaris, coba didata ya, kas negara yang bagian dari rezeki saya ada berapa, direken, dihitung. Terus kemudian semua staf karyawan sudah dapat gaji semua, sudah ya Amirul Mukminin. Ya sudah, kalau begitu itu ya, yang seperti itu ambil ke sini buat saya. Seperti Pak, duit wadahnya pakai peti. Ini ada berapa ini yang seperti ini ya. Wahai Amirul Mukminin, ini jumlahnya ada 50.000 dinar ya. Kalau 1 dinar itu 4 juta, kali 50.000 dinar berapa kira-kira? 50.000, 50 kali 4 ya, 2 triliun ya. 4 kali 5 kan 20 ya, 2 triliun kira-kira kalau hitungan duit sekarang. Itu diangkat satu orang nggak kuat, lalu manggil lagi asisten yang lain untuk ngangkat dan menyerahkan kepada orang yang butuh. Padahal tadi Sayyidina Hasan mengatakan, saya bisa ngasih tapi sedikit.
Sedikitnya berapa? 20 miliar. Masya Allah. Duit pribadi itu, bukan duit negara ya. 20 miliar. 20 miliar. Nah, akhirnya dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, orang itu tidak bisa ngangkat karena sendirian dia. Masih ditambah lagi ya. Kata Sayyidina Hasan, sekretaris negara, itu masih ada anggaran 500 dinar punya siapa? Oh, ini bagian saya gitu. Bagian saya. Jadi rupanya sekretarisnya mau minta bagian. Nggak ada, kamu sudah digaji, ambil bawa sini karena itu hak saya. Tambahkan lagi Pak, 5.000 dinar, berapa tadi? 5.000 dinar ditambah 500 dirham. Satu keping dirham kurang lebih ya 2 jutaan lah, 2 juta lebih sedikit. Kali 500 dirham. Sudah. Begitu diserahkan nih orang bingung. Lah katanya sedikit. Lah ini mah bukan sedikit. Luar biasa. Sudah. Akhirnya Sayyidina Hasan manggil ummal ya. Ummal itu pekerja kasar, karyawan ya, untuk mengangkat peti itu. Terus kata Sayyidina Hasan, kamu nggak boleh ngambil upah dari situ. Ini saya upahin sendiri. Kalian berempat nih upah dari saya. Masya Allah. Itu uang secara pribadi. Ya. Karena itu lentera pagi saya pagi hari tadi. Ya. Nilai harta sebanyak apapun itu akan kalah dengan nilai ibadahnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang beribadah nilainya, jumlahnya jauh lebih besar ketimbang nilai harta dalam kehidupan dunia. Maka kalau ada orang nyari duit meninggalkan sholat adalah kerugian besar ya. Sementara kalau orang mengerjakan sholat, duitnya belum dicari, dia udah siap untuk dipungut, diambil. Kenapa? Sebab dengan ibadah akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak kisah-kisah yang saya dapati di kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Ghazali ya. Di antaranya ada satu hadis yang dinukil oleh beliau, al-jannatu darul askhiyam, surga itu adalah kampungnya orang-orang yang dermawan. Jadi kalau kita ingin ke surga, maka banyak-banyaklah kita berbagi terhadap orang lain. Nah, kembali kepada pelajaran ini, la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghinan. Tidak akan bertambah orang yang kaya hati yang disertai dengan sifat kedermawanan kecuali dia akan bertambah kekayaan. Jadi sekalipun rezekinya sedikit, tapi ketika dia itu ghinal qalbi, kaya hati, maka tetap gemar berbagi kepada sesamanya. Apalagi rezekinya banyak. Rezeki yang sedikit sekalipun, kalau orang itu kaya hati, maka pasti akan senang berbagi dengan orang lain. Kita sekarang suka lihat tuh di postingan-postingan ya, judulnya mencari orang-orang baik. Mencari orang-orang baik. Ada orang dagang tikar tutup itu kere ya, sehari belum laku ya, lagi duduk makan siang, tahu-tahu dilemparin duit 3 gepok 4 gepok di belakangnya ya. Kemudian orang itu dicolek, pak ini duit bapak apa bukan? Memang orang jujur, bukan pak, saya nggak mungkin punya duit segitu banyaknya. Tapi di belakang bapak, enggak, itu bukan duit saya pak, orang saya duit jalan dari pagi 20.000 saya buat beli makanan, ini belum dapat duit, belum ada orang beli. Bukan duit saya pak. Bener pak, bukan duit bapak. Bener, sumpah demi Allah. Baru orang itu ngomong, pak, bapak orang jujur, ini duit saya ngetes kejujuran bapak. Karena bapak jujur,
maka bapak saya berikan hadiah. Diambil satu gepok, dikasih sama tukang kering. Coba, ya. Itu namanya orang jujur bertemu dengan orang dermawan. Orang dermawan bertemu dengan orang jujur. Subhanallah, itu sebuah keindahan. Nah, jadilah kita orang-orang yang jujur. Dengan kejujuran kita, maka rezeki akan mudah sampai kepada kita. Jadilah kita orang yang dermawan, sehingga kedermawanan kita manfaat kepada orang lain. Sebab kita bersifat dermawan, maka Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Jalannya bagaimana? Jalan rezekinya urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau orang tua-tua dulu kalau udah mau rezeki mah jalan-jalan ke kebun, keserimpet tambang, nggak taunya ada kebunnya. Begitu dibawa pulang dilaporin polisi, orang kebun ada yang punya. Ya Allah. Begitu pula sebaliknya, wala yazdadu faqrul qalbi ma'a ghinal kayyisi illa faqran, ya. Tidak akan bertambah, ya, orang yang melarat hati sekalipun dia memiliki kecerdasan, kecuali dia bertambah melarat, ya. Orang melarat hati itu sesungguhnya dia kaya, tetapi dia bakhil. Karena bakhil bin pelit, pelit bin medit, medit bin koret, koret bin kikir, ya. Maka lewat kecerdasan akalnya, duit itu buat investasi, buat usaha. Tapi bakhil bin pelit, karena bakhil bin pelit, investasinya jebol, usahanya ditipu orang, maka la yazdadu illa faqran, tidak akan bertambah kecuali malah makin susah hidupnya. Kan kadang-kadang begitu. Orang bakhil, ya ini sih cerita yang tidak sesungguhnya, ya. Ya kalaupun cerita ini ada yang pas, ya tidak dalam maksud menceritakan orang, ya. Orang kaya punya mobil Innova baru, ya, disewain, ya. Apa namanya, rental, ya. Mobilnya nggak cukup satu, ada beberapa. Ama supir rentalnya, sama tukang rentalnya direntalin lagi sama orang lain. Yang rental dia itu residipis. Akhirnya apa? Mobilnya dijual. Nah, usut punya usut, oh orang ini memang bakhil. Jadi akhirnya rezekinya bukan bertambah, tapi malah justru semakin berkurang. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, ya, kalau ada kebaikan yang banyak, ngambil sedikit itu bagus daripada meninggalkan keburukan yang banyak. Ada kebaikan banyak, kita mampunya ngambil sedikit, ya sudah ambil sedikit, nggak apa-apa, karena kemampuan kita ngambil sedikit. Quran 30 juz, banyak apa sedikit? Banyak. Kebaikan semua apa enggak? Kebaikan. Kita bisa nggak ngambil semua 30 juz masuk di otak kita? Nggak bisa, tapi boleh kan ngambil sedikit. Kulhu apal, al-falak apal, anas apal, ina apa ina apal. Itu namanya ngambil kebaikan sedikit. Boleh, nggak apa-apa, karena belum bisa mengambil yang banyak. Daripada meninggalkan keburukan yang banyak, ya. Wa tarkul jami' minasyarri khairun min akhdhil qalil minal khairi, dan meninggalkan seluruh keburukan lebih baik ketimbang sekedar mengambil hal yang sedikit, ya. Dicontohkan, ya, kata tabib, ya, ar-rumman khairun kulluhu wal hud syarrun kulluhu fa aklul qalili minal hud khairun min aklil kasir minar rumman, ya. Buah delima itu bagus, enak, tapi ikan laut yang sudah diasinin itu, ya, tidak semuanya baik, ya. Orang makan ikan asin mulu bagaimana, Pak? Ya, darah tinggi. Ya. Tapi makan buah delima tiap hari tidak bagus, ya. Sekalipun seluruh buah delima adalah
bagus. Bahkan makan ikan asin yang tidak banyak lebih bagus ketimbang makan buah delima yang banyak. Paham maksudnya? Iya. Jadi hidup ini kadang-kadang ya ketemu asin karena makannya ikan asin, kadang ketemu pahit karena makannya pare, kadang ketemu manis karena makannya jeruk, mangga. Nah, begitu hidup itu mengalami ya pahit, asin, manis, enak, kadang tidak enak. Maka kita harus jalani dengan sabar. Sabar, tawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.